Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai materi statistik tentang teknik pengambilan sampel. Langsung saja. Nah, ada teknik pengambilan sampel ya. Teknik pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua lingkup yang besar. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Kedua jenis ini seperti probability sampling, di dalamnya juga ada 4 jenis pengambilan sampel. Ada yang pertama simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling juga demikian, ada 6 jenis di dalamnya. Yang pertama ada systematic sampling, ya. Yang kedua ada sampling kuota, sampling accidental, sampling purpose, sampling jenuh, dan snowball sampling. Kita akan membahasnya satu per satu. Terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampelnya secara acak atau random dari populasi yang ada. Jadi kata kuncinya di probability sampling ini, pengambilan sampel itu secara acak, tanpa memandang dia perempuan, tanpa memandang dia laki-laki, jadi bebas ya, secara acak. Begitu juga non-probability sampling, kebalikan dari probability sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak acak di sini ya, non-probability tidak acak, sedangkan probability itu cara pengambilannya secara acak. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu di probability sampling atau pengambilan sampel secara acak. Ada beberapa jenis, ada 4 jenis tadi ya. Yang pertama akan kita bahas simple random sampling. Di sini akan kita bahas arti dan cara pengerjaannya. Baik, simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada di dalam populasi itu. Ya, secara acak tanpa melihat tingkatan, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, tanpa melihat itu. Oke, jadi jika dia cocok sebagai sampel, maka semuanya akan jadi sampel. Saya lanjutkan, teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Di sini cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian dan lain-lainnya. Contoh, saya langsung buat contoh di sini. Populasi adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi yang berjumlah 500 orang. Nah, 500 orang itu adalah populasi dari data mahasiswa. Oke. Jumlah sampel ditentukan dengan tabel Isaac
dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%, sehingga jumlah sampel ditentukan sebesar 205. Saya ulangi lagi contohnya, jika populasi itu adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi yang berjumlah 500 orang, kemudian kita tentukan sampelnya dari tabel ISAK dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga jumlah sampelnya adalah 205. Nah, dari 205 ini selanjutnya diambillah sampel secara acak tanpa memperhatikan kelas, usia, dan jenis kelamin. Dari contoh ini sepertinya sudah jelas ya bagaimana cara pengerjaan sampel jenis ini. Nah, yang kedua, ada proportional stratified random sampling. Nah, jenis ini bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen, tidak sejenis, dan berstrata secara proporsional. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada di dalam populasi. Jadi jenis yang kedua ini yang kita lihat adalah tingkatan dari populasi itu. Contohnya, populasi itu adalah seluruh karyawan PT XYZ berjumlah 125 orang. Dengan rumus Lopin dan tingkat kesalahan 5%, diperoleh besar sampelnya adalah 95. Nah, dari 125 populasi, ketika dihitung sampelnya dapatlah 95. Oke. Sedangkan populasi sendiri terbagi di dalam 3 bagian, ada marketing, produksi, dan penjualan. Yang masing-masing berjumlah marketing 15, produksi 75, penjualan 35. Kan kalau ditotalkan 125 orang untuk populasi saja. Nah, yang dibutuhkan 95 orang. Jadi, maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus N sama dengan populasi kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan dikali jumlah sampel yang ditentukan. Jadi si peneliti ingin mengambil berapa orang di marketing, berapa orang di produksi, berapa orang di penjualan. Itu maksud dari jenis ini. Jadi kita ambillah, kita masuki ke rumus yang ada di keterangan itu, N sama dengan populasi kelas dibagi jumlah populasi keseluruhan dikali jumlah sampel yang ditentukan. Contoh, marketing ada 15 orang. 15 dibagi 125 adalah populasi keseluruhan. Kemudian dikali 95 adalah jumlah sampel yang sudah dicari sebelumnya. Hasilnya 11,4 dibulatkan menjadi 11. Begitu juga produksi 75 dibagi 125 kali 95 sama dengan 57. Dan penjualan 35 dibagi 125 dikali 95 sama dengan 26,6 dibulatkan 27. Nah, dari hasil pencarian ini kalau kita tambahkan hasilnya pas 95. Nah, 95 sampel. Nah, teknik ini umumnya digunakan pada populasi yang diteliti adalah tidak sejenis. Yang dalam hal ini berbeda dalam hal bidang kerja. Seperti itu ya. Kemudian jenis disproportionate stratified random sampling. Ini kebalikan dari proportionate random sampling tadi.
Digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Pengambilannya kurang proporsional. Misalnya populasi karyawan PTY XYZ berjumlah 1.000 orang. Yang tingkatannya berdasarkan pendidikan, ada SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Namun jumlahnya tidak seimbang. Misalnya SMP 100 orang, SMA 700, D3 180, S1-nya 10 orang, S2-nya 10 orang. Nah, jadi peneliti ingin menentukan sampel, jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang, terlalu kecil dibandingkan dengan tingkatan lainnya, sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel, yaitu 20 orang. Hanya 20 orang sampelnya dari 1.000. Nah, jadi kan kurang proporsional. Oke. Kemudian yang keempat, jenis keempat dari probability sampling adalah cluster sampling atau sampling area. Digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi. Nah, ini lingkup penelitiannya luas. Lingkupnya itu adalah provinsi, seluruh penduduknya, ada kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Nah, contohnya, peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas proses belajar mengajar di tingkat SMA. Itu tujuan peneliti, ingin melihat berapa efektifkah proses belajar mengajar di SMA. Kemudian populasi yang tidak diteliti adalah siswa SMA seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah bicara mengenai Indonesia, berarti ada banyak provinsinya, kemudian ada banyak kabupaten kotanya, kemudian ada banyak desa-desanya, dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Karena jumlahnya sangat banyak dan terbagi dalam berbagai provinsi, kayak yang saya bilang tadi, Indonesia masih ada berbagai provinsi, maka hal yang pertama adalah penentuan sampelnya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan sampel daerah. Nah, sampel daerah kita tentukan terlebih dahulu. Misalnya ditentukan secara acak 10 provinsi yang akan dijadikan sampel. Ketika 10 provinsi itu sudah ada, sudah dapat, tahap kedua adalah mengambil sampel SMA atau SMU di tingkat provinsi secara acak. Yang selanjutnya disebut sampel provinsi. Jadi ada sampel provinsi. Kemudian, karena provinsi terdiri dari kabupaten kota, maka diambil lagi secara acak SMA tingkat kabupaten yang akan ditetapkan sebagai sampel juga, yang disebut sampel kabupaten. Jadi ada sampel provinsi, ada sampel kabupaten, dan seterusnya sampai tingkat desa yang akan dijadikan sampel. Setelah itu digabungkan, maka keseluruhan SMA dijadikan sampel ini diharapkan akan menggambarkan keseluruhan populasi secara keseluruhan. Jadi ini prosesnya sangat lama. Kemudian kita masuk di non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak secara acak. Kita lihat jenis pertamanya ada sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, jadi di sini populasi kita beri nomor urut. Contohnya, misalnya
akan diambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125. Nah, populasinya adalah karyawan, jumlahnya 125. Kemudian karyawan ini diurutkan dari 1 sampai 125 berdasarkan absensi. Kemudian peneliti bisa menemukan sampel yang diambil berdasarkan misalnya nomor genap. Oke, saya sebagai peneliti ingin mengambil sampel dari absensi yang memiliki nomor yang genap atau nomor yang ganjil. Nah, itulah yang disebut dengan systematic sampling. Kemudian, jenis kedua ada sampling quota atau quota sampling. Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Jadi di sini tidak ada jumlah populasi. Ya. Tetapi diperhitungkan, diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data selesai. Contohnya, biar agak lebih paham, misalnya akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Oke. Jumlah sekolahnya adalah 10. Saya ulangi, misalnya akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru di 10 sekolah. Nah, maka sampel kuota dapat ditetapkan masing-masing 10 siswa per sekolah. Ya. Bisa. Jadi kita tetapkan sekolah pertama kita ambil 10 orang secara acak atau secara sistematis. Mengambil nomor urut atau orang-orang yang berprestasi di dalamnya sampai 10 besar. Gitu. Kemudian sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhannya. Ya, saya ulangi, sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Maksudnya bagaimana? Yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Dalam teknik sampel aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampel yang ditemui. Misalnya penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan mall. Sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri, misalnya usia di atas 15 tahun dan baru pernah ke mall. Maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan mall yang memiliki ciri-ciri 15 tahun ke atas, maka akan dijadikan sampel. Ya. Kemudian sampling purpose atau purpose sampling adalah teknik penentuan sampel yang dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purpose sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Misalnya, peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin tertentu.
Maka sampel yang ditentukan adalah atau dibuat ciri-cirinya adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini. Ya, atau penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang. Maka sampelnya yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ini. Nah, di sini purpose sampling ini lebih mengutamakan ciri-ciri khusus dari populasi. Oke. Selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Ya, saya sendiri lebih senang menyebutnya total sampling. Jadi jika kalian ingin meneliti mahasiswa satu kelas, ya misalnya mahasiswa satu kelas itu cuma 40 orang, maka yang menjadi sampling adalah seluruh mahasiswa itu, ya, karena kurang dari 100. Jadi sebutan lainnya adalah total sampling. Jumlah populasi sama dengan jumlah sampling. Contohnya, misal akan dilakukan penelitian tentang kinerja guru di SMA X Jakarta. Karena jumlah guru hanya 35, maka seluruh guru dijadikan sampel penelitian. Sangat sederhana kalau sampel jenuh. Kemudian ada snowball sampling, adalah teknik penentuan jumlah sampling yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju. Nah, seperti multi-level marketing, MLM ya. Ngomong satu aja nambah, ngomong lagi nambah lagi, dan sebagainya. Misalnya, akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A. Sampel mula-mula 5 orang napi. Kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang. Sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Teknik ini juga lebih cocok untuk penelitian kualitatif. Ya, jadi mula-mula 5 orang napi nih. Kemudian dari 5 orang napi mengungkapkan bahwa ada beberapa orang sebagai dalang dan lain-lain. Maka 5 itu bertambah terus. Ya. Baik, sepertinya sampai di sini ya, semoga kalian paham. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera juga untuk kita semua.